Kebudayaan adalah nilai-nilai, tradisi, norma, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dan melekat pada suatu masyarakat. Fenomena yang sering terjadi di sekolah juga terkait dengan kebudayaan yang berada di lingkungan sekolah. Sebagai contoh, nilai seperti kerja keras, disiplin, yang memiliki peran penting dalam kehidupan di sekolah. Ini termaksud dalam budaya sekolah dan mempengaruhi bagaimana cara para siswa belajar, berinteraksi, dan bertindak. Fenomena yang sering terjadi di sekolah seperti kekerasan, bullying, dan diskriminasi menjadi masalah penting di sekolah dan merusak kebudayaan yang positif. Kebudayaan yang buruk seperti ini dapat merusak kepercayaan diri dan harga diri seorang siswa, serta dapat membuat lingkungan sekolah menjadi tidak aman dan merugikan bagi semua orang. Maka penting untuk membangun kebudayaan yang positif di sekolah yang mendorong nilai-nilai saling menghargai, bekerja sama, dan menghargai keberagaman. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung bagi para siswa. Sehingga kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses transmisi budaya terhadap fenomena yang sering terjadi di sekolah. Kebudayaan adalah sekumpulan nilai, norma, adat istiadat, bahasa, keyakinan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Masyarakat yang memiliki kebudayaan yang sama akan memiliki cara pandang, perilaku, dan pola pikir yang serupa. Di lingkungan sekolah, kebudayaan yang dianut oleh guru dan siswa maupun warga sekolah lainnya akan mempengaruhi cara penyampaian informasi dan pemahaman pada siswa. Jika kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai yang berkaitan dengan mementingkan keberhasilan secara individual, maka mungkin akan lebih fokus pada nilai-nilai akademik dan mengabaikan aspek sosial dan emosional. Sebaliknya, jika kebudayaan mementingkan keberhasilan secara kolektif, maka akan lebih fokus pada aspek sosial dan emosional siswa dalam pembelajaran. Kebudayaan juga mempengaruhi pola hubungan antara siswa dan juga warga sekolah. Jika kebudayaan yang dianut menghargai kerjasama dan saling pengertian, maka akan lebih cenderung untuk saling bekerja sama dan memperhatikan sikap toleransi satu sama lain. Namun, jika kebudayaan cenderung bersifat individualis dan kompetitif, maka siswa akan lebih cenderung untuk bersifat egois dan mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam hal pola pikir atau cara berpikir, kebudayaan memiliki pengaruh yang signifikan. Kebudayaan yang dimana mempromosikan kreativitas dan inovasi, maka akan lebih cenderung untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan suatu masalah dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam dari suatu konsep. Namun, jika kebudayaan yang berisi konservatisme, maka akan cenderung berpegang teguh pada cara-cara lama dalam memecahkan masalah dan tidak mau mencoba hal-hal baru. Sehingga kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam transmisi budaya terhadap fenomena-fenomena yang sering terjadi di sekolah. Kebudayaan mempengaruhi cara menyampaikan informasi, pemahaman, pola hubungan antara siswa, serta pola pikir atau cara berpikir. Maka penting bagi sekolah untuk memperhatikan kebudayaan yang dimiliki dan berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang seimbang dan inklusif. Melihat konsep pendidikan yang ideal menurut tokoh filosofi seringkali berbeda dengan peristiwa yang sering terjadi di Indonesia. Beberapa filsuf seperti Plato dan Aristoteles yang berpendapat bahwa pendidikan harus membentuk manusia yang cerdas, kreatif, mandiri, dan kompetitif. Mereka menyebutkan bahwa pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada siswa. Namun, faktanya di Indonesia, peristiwa sosioantropologi yang terjadi
masa kolonialisme dan pasca kemerdekaan membawa dampak pada pendidikan. Dalam masa kolonialisme, pendidikan di Indonesia dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Hindia Belanda yang ingin menghasilkan tenaga kerja yang terampil. Kurikulum yang diisi dengan pendidikan yang bersifat teknis dan praktis, yang memperkuat hierarki kolonial serta memperkuat peran serta pekerjaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, perubahan di bidang politik, sosial, dan ekonomi membawa dampak pada bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia yang menjadikan pendidikan sebagai salah satu pilar pembangunan nasional dan memperkenalkan ideologi Pancasila sebagai dasar pendidikan. Namun, kebijakan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Pembangunan yang tidak merata di berbagai wilayah Indonesia menyebabkan pendidikan yang tidak merata dan sulit diakses bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil. Pendidikan di Indonesia mulai berubah menjadi lebih inklusif setelah beberapa tahun. Pemerintah mencoba meningkatkan akses pendidikan untuk semua warga dan memperbaiki kurikulum sehingga pembelajaran lebih relevan dan sesuai dengan tuntutan zaman. Namun, tantangan pasti tetap ada, termasuk peningkatan kualitas sekolah dan kualitas pendidikannya, yang memberikan kesempatan belajar yang sama kepada semua orang. Meskipun konsep pendidikan ideal menurut tokoh filsuf masih sangat relevan, namun realitasnya di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa pendidikan menghadapi banyak permasalahan yang harus dipecahkan. Pendidikan harus terus mengikuti perkembangan zaman dan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan negara. Setelah melihat permasalahan kebudayaan yang sering terjadi di Indonesia, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan latar belakang, adanya stereotip yang tidak akurat, dan kurangnya pemahaman tentang keberagaman budaya. Fenomena ini dapat mempengaruhi kenyamanan dan prestasi siswa di sekolah. Namun, untuk mengatasi permasalahan kebudayaan di sekolah, dapat diberikan solusi yang dapat diterapkan. Pertama, sekolah perlu memastikan bahwa siswa memiliki pemahaman yang baik tentang beragam budaya yang dapat dicapai melalui program pelatihan dan program kegiatan yang melibatkan semua siswa tanpa. Sekolah juga harus berusaha untuk memperkuat toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan budaya yang ada. Ini yang meliputi bagaimana kita menghargai perbedaan bahasa, agama, adat, dan budaya lainnya. Juga bergandeng tangan dengan semua orang yang berada di sekolah. Dalam mengatasi permasalahan, solusi yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Solusi yang tepat akan membantu menjaga lingkungan belajar yang baik dan di mana semua siswa merasa dihormati dan merasa aman. Baik, itulah video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membuat kita sadar bahwa kebudayaan dalam belajar sangatlah penting dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, ayo toleransi dan terapkan budaya-budaya yang sudah kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama dalam proses belajar dan mengajar di dalam sekolah. Kita berbeda, tapi kita tetap satu. Salam Indonesia Merdeka.